Nah, kalau saya Bitcoin itu bukan nggak perlu menjadi representasi di hal lain, tapi Bitcoin itu sudah menjadi hard asset itu sendiri. Lama-lama apakah nanti nggak ada penjahat-penjahat yang mencoba memelintir perkataan para influencer dakwah misalnya untuk kepentingan mereka sendiri? Kan lama-lama data-data para ustadz nih harus dipisahkan, yang real yang mana, yang nggak real yang mana. Sekarang cara paling mudah menggunakan apa? Menggunakan blockchain. Blockchainnya bayarnya pakai apa? Pakai kripto. Yang sering terjadi sekarang ya, airdrop itu terjadi pada koin yang ketika launching jual cepat langsung turun ke bawah. Jadi ada sisi pump and dump-nya ketika kita melakukan airdrop. Jadi staking itu jenisnya macam-macam. Yang harus kita ketahui adalah staking ini kita kalau misalnya naruh misalnya di earn di Binance, itu mekanisme seperti apa sih? Kenapa saya nabung di Bitcoin misalnya ya? Karena Bitcoin itu adalah aset yang sangat sulit untuk bisa turun ke nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan dunia keuangan, khususnya dunia keuangan saat ini yang lagi kontroversial, khususnya bagi umat muslim pasti banyak banget perdebatannya. Dan kita akan bedah nih bagaimana terkait dengan cryptocurrency, Bitcoin dan kawan-kawannya. Bersama saya sudah ada Ustadz Devin Halim Wijaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah datang loh. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustadz, fenomena cryptocurrency ini kan menjadi isu hangat, ya kan? Dan kita itu sebagai umat Islam masih banyak yang kemudian bertanya-tanya, ini benar nggak sih, ini boleh nggak sih? Karena fatwa DSN MUI-nya yang di-highlight haram, ya kan? Tapi banyak ulama-ulama internasional mengatakan ini sah, halal. Nah, pandangan Ustadz terkait dengan cryptocurrency ini seperti apa, Ustadz? Oke. Jadi kalau saya ngeliatnya gini ya, dalam artian kita kan tahu ada peribahasa bahasa Arab yang mengatakan an-nasu a'da'u ma jahalu. Jadi manusia itu musuh sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya apapun itu, pokoknya kalau dia nggak tahu dia musuhin. Karena kan bersik itu kan insting makhluk hidup. Kalau dia nggak tahu dia berhati-hati. Kasarnya kalau kita ke hutan hati-hati, nanti hutannya ini padahal mungkin di ujung hutan itu ada ada danau yang cantik misalnya. Atau misalnya kucing kalau misalnya ketemu orang yang nggak dikenal terus langsung menghindar gitu kan. Itu kan insting makhluk hidup sebenarnya untuk memusuhi apa yang ia tidak ketahui. Dan saat ini kripto itu bagi sebagian orang sesuatu yang tidak difahami. Jadi orang tuh kan nggak paham, maksudnya kayak masih ada yang nanya underlying kripto tuh apa sih gitu kan. Berarti kan dia belum paham apa mekanisme teknologi blockchain berjalan, terus kripto itu fungsinya apa dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau saya dibandingkan mengatakan saya langsung secara straight yang mengatakan saya ikut pendapat ini ya, meskipun secara pribadi saya mengikuti yang membolehkan gitu. Atau misalnya saya ikut yang mengharamkan. Lebih baik kita mengetahui dulu kripto dan blockchain itu apa, terus fungsinya koin yang kita beli itu apa dan lain sebagainya, dibandingkan hanya sekedar bahasanya apa ya, FOMO lah bahasanya, atau ngikutin orang-orang yang berkata gitu, ibaratnya influencer kah, ibaratnya kan ini dua sisi nih. Ada influencer yang ayo beli meme koin ini, itu juga sebenarnya kita ikut FOMO sama dia, sama-sama nggak taunya dengan yang ikut yang mengharamkan tanpa mempelajari alasannya. Itu sama-sama nggak tahu tuh. Jadi mau halal mau haram sama-sama nggak tahu, gak ada yang tepat lah sebenarnya. Yang justru yang penting adalah proses belajarnya dulu. Jadi mempelajari, oh blockchain itu seperti ini, oh Bitcoin itu seperti ini, oh white papernya Bitcoin ini, oh kalau misalnya orang mau self custody Bitcoin itu seperti ini, oh sekarang institusi yang mengadopsi Bitcoin apa aja, kayak gitu-gitulah. Sampai akhirnya kita paham, baru kita bisa melihat argumentasi yang menghalalkan dan mengharamkan secara terang lah. Baru kita bisa ngambil keputusan sendiri. Gitu. Artinya bahwa Ustadz lebih menyarankan bahwa teman-teman ini coba analisis dulu terkait dengan cryptocurrency-nya, terkait dengan teknologinya, baru kemudian ambil kesimpulan. Betul. Jangan tiba-tiba ambil kesimpulan orang, apa mungkin Ustadz yang mungkin mereka sudah percayai, akhirnya ya udah ambil aja dia haram ya gue ikut haram gitu, tanpa mempelajari lebih lanjut terkait dengan Lebih baik belajar. Nah, kita masuk ke topik underlying. Tadi kan ini menjadi satu isu yang sering banget jadi bahasan terkait dengan keharaman kripto, karena nggak jelas nih underlyingnya apa. Nah, sebenarnya ini apa sih underlying kripto ini? Jadi
konsep underlying itu kan berasal dari sesuatu yang namanya paper asset. Iya. Paper asset adalah kertas yang merepresentasikan hal tertentu. Jadi kan paper asset tertua itu adalah satu sertifikat emas. Ya. Yang merupakan kayak kalau sekarang kan ada banknote ya. Banknote kan asalnya kan dari emas yang disimpan di bank terus dikeluarkan sertifikatnya. Itu kan paper asset tertua. Karena itu di zaman Umar sudah ada. Iya. Nah, yang kedua adalah saham. Saham itu tahun 1600-an sudah diperdagangkan. Dia adalah paper asset representasi dari kepemilikan perusahaan. Iya. Gitu kan ya. Makanya disebut harus ada underlying-nya. Nah, sebagian kripto itu memang dia masih membutuhkan underlying karena dia masih paper asset. Contohnya adalah tokenized Tesla stock misalnya. Oke. Jadi tokenized Tesla stock itu saham Tesla yang ditokenizekan, yang dikriptokan. Nah, itu underlying-nya saham Tesla, gitu kan. Simple lah, semua orang juga paham konsep itu, mudah lah. Ada yang misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menjadikan proyek pertanian ditokenkan, dipecah-pecah jadi beberapa token. Nah, itu juga underlying-nya jelas kan. Apa namanya lahan tersebut. Tapi ada aset lain yang punya jenis tipe ya bahasanya ya. Underlying yang berbeda atau bahkan dia tidak punya underlying karena dia hard asset itu sendiri. Contoh misalnya adalah kita bicara Bitcoin. Bitcoin menurut saya itu hard asset, bukan paper asset. Jadi kalau paper asset kan representasi dari sesuatu. Kalau hard asset nih aset benerannya. Gitu kan. Kalau misalnya sertifikat emas tadi paper assetnya sertifikatnya, hard assetnya emasnya gitu iya. kan ya. Nah, kalau saya Bitcoin itu bukan representasi, nggak perlu menjadi representasi di hal lain. Tapi Bitcoin itu sudah menjadi hard asset itu sendiri. Oke. Di mana ininya fungsionalitinya ada di jaringan Bitcoinnya. Kan untuk masuk ke jaringan Bitcoin kita butuh koinnya Bitcoin. Iya. Gak bisa kita ngakses Bitcoin tanpa jaringan, nggak bisa kita ngakses jaringan Bitcoin tanpa ada koin Bitcoinnya. Maka dia sudah jadi satu tuh secara ini dengan jaringannya gitu. Maka dia tuh the hard asset dia sendiri gitu. Nah, kalau begitu juga misalnya dengan Ethereum gitu ya. Orang bisa nggak orang mengakses sesuatu di Ethereum tanpa menggunakan koin Ether? Nggak bisa. Bisa, iya. Simpelnya kan gitu kan. Nah, itu menurut saya adalah hard asset yang punya utilitas sendiri. Nggak perlu dia merepresentasikan apapun karena dia sendiri sudah berfungsi gitu. Iya, oke. Gitu kalau saya ngelihatnya. Artinya hard asset ini kan seringkali diistilahkan sebagai sesuatu yang kelihatan. Kerasnya itu kelihatan banget kayak emas, properti gitu kan. Hard asset yang physically jelas kelihatan gitu. Ini definisi yang saya pernah temukan ya, pernah dengar gitulah. Nah, apakah sesuatu yang bentuknya digital ini Bitcoin itu termasuk ke dalam hard asset tadi yang secara sah ini boleh kok kayak Bitcoin? Jadi gini, hard asset itu kan berarti sesuatu yang punya utilitas di dalam dirinya sendiri kan. Konsepnya kan seperti itu kan. Kalau paper itu yang merepresentasikan dia gitu kan ya. Apa namanya? Sekarang pertanyaannya koin-koin ini kan punya utilitas di dalam koin di dalam mereka sendiri karena mereka ada akses ke jaringan yang mendukung mereka gitu kan ya. Berarti mereka ini sudah memiliki manfaat di koinnya sendiri. Iya, dalam koinnya. Dalam koinnya sendiri mereka sudah bermanfaat. Nah, sekarang mungkin yang orang nggak paham adalah emang jaringan Ethereum dipakai buat apa sih? Jaringan Bitcoin dipakai buat apa sih? Kan sebenarnya yang orang nggak paham kan itu. Misalnya kita contoh misalnya wakaf, mau teman saya ada yang membangun ya di atas Ethereum gitu ya. Untuk pencatatan wakaf. Itu tiap bulan ketika kita menjalankan sistem pencatatan wakaf yang traceable dan lain sebagainya, kan ada gas fee-nya, ada apa namanya? Jalan, ada biayanya lah. Dan biaya itu kan dibayar dengan Ether. Jadi dalam artian Ether selain akses dia juga menjadi kayak ibaratnya kayak kita beli tiket di time zone atau kartu di time zone. Koinnya ya. Time zone itu kan ada saldonya, itu kan akses kita untuk main ke sana gitu kan. Sama kayak kita beli Ether itu adalah akses main di wahana Ethereum-nya gitu. Sih. Paham. Artinya ada utilitas di dalam aset-aset bahkan itu ya? Mungkin kalau bisa dibilang itu adalah utilitas yang sekarang menjadi forefront ya, dalam artian di dunia saat ini kan hal paling penting kan bukan properti, bukan equity, tapi kan data. Makanya industri seperti AI, seperti blockchain dan kripto, lalu kemudian industri seperti data center, cyber security kan top the front banget tuh.
Kalau di US misalnya perusahaan kayak Max7, perusahaan kayak Palantir, perusahaan kayak AMD dan lain sebagainya kan merupakan saham-saham terdepan di marketnya, karena memang forefrontnya industri manusia sekarang lagi di sana gitu kan. Data processing dan data utilization kan. Kripto ini kan merupakan ekosistem dari hal tersebut. Karena kan kripto bisa buat verifikasi data, bisa buat penyimpanan data juga kan. Jadi kalau misalnya dibilang mereka nggak ada manfaatnya, justru mungkin ini 5 tahun ke depan jadi hal yang paling bermanfaat untuk manusia gitu loh. Jadi mungkin jadi sesuatu yang common sense ya, dalam artian mungkin saat ini masih terasa asing. Iya betul. Kan? Tapi mungkin 5 tahun ke depan ini bakal jadi yang paling banyak digunakan. Bisa jadi kan seperti itu ya. Iya, dengan adopsi yang ada sekarang mungkin 5 tahun ke depan orang-orang yang misalnya mengharamkan kripto terpaksa menggunakan blockchain dengan kripto yang terpaksa dia beli untuk misalnya mengamankan data-datanya, mengamankan video-video dia dari deepfakes misalnya. Itu kan sekarang deepfake udah kemana-mana kan, udah sampai di YouTube aja yang deepfake sama yang real aja sekarang udah susah dibedain. Lama-lama apakah nanti gak ada penjahat-penjahat yang mencoba memelintir perkataan para influencer dakwah misalnya untuk kepentingan mereka sendiri. Kan lama-lama data-data para ustadz nih harus dipisahkan, yang real yang mana, yang gak real yang mana. Sekarang cara paling mudah menggunakan apa? Menggunakan blockchain. Blockchainnya bayarnya pakai apa? Pakai kripto. Kecuali kalau misalnya ustadznya cukup kaya bikin layer one sendiri ya, pakai gas fee ya terserah gitu. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya tetap numpang sama Ether, tetap numpang misalnya sama Sui atau sama Solana atau numpang sama manapun gitu kan ya. Pada akhirnya dia tetap harus beli kriptonya kan, kalau enggak dia nggak bisa masuk dalam jaringannya ya. Iya gitu konsepnya. Bagaimana dengan volatilitas, Ustadz? Karena kan ini menjadi juga isu ya, bahwa ini karena volatilitasnya tinggi menyebabkan goror dan dorornya sangat-sangat tinggi gitu. Menurut Ustadz gimana? Jadi gini, setiap banyak aset yang banyak aset yang volatile ya, tapi tidak pernah disentuh keharamannya oleh para ulama Ustadz ya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita, jadi kan chart itu gini konsepnya, bukan chart ya, kita bicara tentang pricing yang ada di app gitu ya. Kenapa pricing itu bisa berubah dalam hitungan menit? Karena terjadi transaksi tiap hitungan menit. Nilai yang keluar terakhir di di screen itu adalah nilai transaksi terakhir yang terjadi di pasar tersebut. Kita nggak bicara OTC. Kalau misalnya kayak Michael Saylor dia beli Bitcoin kan dia semuanya OTC karena dia kan besar. Itu tidak akan mempengaruhi, datanya nggak masuk ke market sehingga tidak nongol tuh, tidak berubah chartnya kadang transaksi dia. Tapi kalau misalnya yang ada di ada di pasar gitu ya, atau di aplikasi gitu, contoh misalnya aplikasi apalah exchange ya misalnya, setiap ada transaksi di exchange tersebut itu pasti akan berubah. Terakhir masuk data harganya segini, terakhir masuk data segini, makanya dia bisa berubah. Itu bukan volatilitas karena emang transaksi terakhir terjadi di harga segitu gitu loh. Jadi itulah arti dari perubahan harga di di aset apapun yang bisa dicatkan sebenarnya. Jadi aset apapun yang bisa dicatkan, harga ya terakhir transaksi yang terjadi itulah yang nongol di chartnya dia dan di lamannya itu. Nah sekarang pertanyaannya gini, kalau konsep yang sama diberlakukan untuk sayur mayur di pasar Kramat Jati, ada chartnya gitu ya? Ada chartnya nih, orang jualan selada itu chartnya bisa begini tuh. Kenapa bisa begitu? Karena selada harganya bisa 60.000, 2 bulan kemudian 15.000, ya kan? Dan itu bisa terjadi perubahan menitan, bisa setiap ada orang transaksi masuk datanya, setiap orang transaksi masuk datanya. Sementara dia nawarnya harganya beda-beda nih, ada yang 1 kilo misalnya berapa, misalnya 1 kilo 20-30 ribu, terus habis itu tiba-tiba ada yang 29 berubah jadi 29, terus habis itu berubah ada yang jadi 28, ada yang 32, gitu terus. Apakah ada chartnya? Karena selada nggak ada chartnya, makanya nggak bisa dibilang volatile. Karena tidak ada evidence-nya, karena datanya nggak didatakan gitu kan, gitu. Jadi kalau misalnya bicara volatilitas ya, banyak aset yang volatile tapi tidak diharamkan karena nggak ada chartnya, nggak ada evidence-nya gitu. Padahal kalau kita buat sistem tersentralisasi perdagangan, misalnya ke satu pasar induk, terus kita buat lagi di sistem lain disambung-sambung, ya lama-lama kita bisa buat sistem di mana harga bisa berubah terus. Mungkin lebih cepat lagi perubahannya dibandingkan dengan market
exchange atau apa gitu kan, itu yang misalnya berubah tiap 1 menit atau berapa detik misalnya gitu. Itu mungkin sayur masuk transaksi jeder misalnya 10 transaksi per detik, berubah terus di harganya kan gitu. Iya. Ibaratnya kan. Oke, ini menarik ya, karena yang mungkin jadi acuan adalah saham ya, yang sebenarnya kalau kita lihat chartnya itu kan paling berubahnya ketika market dibuka kan, ya kan? Tapi ketika hari market nggak dibuka ya chartnya mungkin segitu-gitu aja gitu kan, perubahan-perubahan kan. Tapi kalau kita bicara soal kripto kan perubahan chartnya kan tiap detik gitu ya. Iya, tentu nggak tiap detik tapi cepat lah, lebih cepat ya. Dan dia 24/7 kan. Jadi nggak ada libur. Iya, nggak ada libur. Sistemnya jalan terus. Iya. Ya, tiba-tiba bisa down banget, bisa naik banget kan, benar tidak apa namanya itu basis ini aja kan, basis trading aja kan, yang basis apa, votingan harga kan. Iya, market harga kan. Iya. Nah, kalau begitu artinya sebenarnya setiap ya, kalau bisa gue simpulkan bahwa setiap komoditas apapun itu, aset pun juga bisa memiliki volatilitas sama seperti kripto lainnya kan. Bisa. Kalau dia diadain chartnya aja itu mungkin volatilitasnya bisa sama ya. Iya, makanya. Oke, tapi itu nggak dihukumin haram karena datanya, evidence-nya nggak kelihatan gitu ya sama ini ya, dan simpelnya karena aset itu difahami oleh orang gitu. Iya, sama orang. Orang lihat selada ya makanan. Iya. Sesimpel itu kan. Simpel itu, dan menjadi sesuatu yang common sense juga kan. Karena common sense kayak misalkan mungkin udah jadi urf ya, udah jadi hal yang udah umum lah diketahui, jadi ya udahlah sah-sah saja gitu kan. Iya, jadi kayak gitu. Nah, bicara soal halal haram cryptocurrency yang lain nih, bahwa kan sebenarnya kita ngelihat ada mengkategorisasikan, ya kan, ini yang halal, ini yang haram. Nah, menurut Ustaz sendiri bagaimana mengkategorisasikan itu? Apakah benar kita bisa melabelkan bahwa ini kripto yang halal dan ini kripto yang haram, atau sebenarnya enggak kok, semua halal? Karena ada satu komentar di video saya itu bilang gini, waktu saya ngomongin soal kripto halal, dia bilang gini, tidak ada hukum pada objek, adanya hukum pada perbuatan. Dia bilang seperti itu. Sehingga ketika saya mengkategorisasikan itu dan ada Ustaz, dia bilang nggak ada hukum pada objek, ada pada perbuatannya. Nah, menurut Ustaz gimana? Jadi apakah ada hukum, ini kita berarti balik banget ke fikih klasik ya. Apakah ada hukum pada objek? Ada. Contoh, daging babi najis. Zatnya najis. Sampai kapanpun zatnya najis. Gitu kan. Itu kan hukum objek. Iya, hukum objek. Bahkan atau hukum lain, misalnya hukum objek yang terkait dengan apakah dia harta atau tidak. Kan dalam syariat itu harta itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Konsepnya kan seperti itu. Nah, berarti dalam syariat ada sesuatu yang bisa dibilang sebagai harta, ada sesuatu yang bisa dibilang sebagai tidak harta. Itu kan hukum objek. Contoh misalnya pot ini nih. Ini harta atau bukan dalam syariat? Yang dihukumi ininya, bukan kitanya, ininya. Tetap ada hukum pada objek. Jadi cuman memang penghukuman pada objek itu sifatnya terbatas. Contoh misalnya, apakah dia secara zat najis atau tidak? Apakah dia secara zat harta atau tidak? Jadi penghukumannya memang terbatas. Nah, tapi tetap punya pengaruh. Kalau misalnya kayak babi najis, ya udah, ketika dia najis kita nggak bisa pakai kan, kasarnya seperti itu kan. Nah, kalau kripto, maka sampai sekarang yang masih diperdebatkan adalah pertama, kripto itu harta atau tidak. Ya kan ya? Kripto itu harta atau tidak. Kalau saya jelas dengan utilitas yang saya bilang, banyak kripto yang bisa disebut sebagai harta. Karena manfaatnya jelas, usernya jelas. Ya ibaratnya kita beli untuk non trading, masih bisa dipakai itu barang. Maka apakah ada kripto yang bisa dibilang sebagai harta? Ada, banyak. Udah jelas gitu, itu satu. Lalu yang kedua adalah apakah kripto itu memiliki manfaat yang mubah dalam syariat kan ya. Jadi ini baru nih kita bisa misahkan mulai antara yang halal dan haram. Contoh, ada kripto yang fokus untuk perjudian, kasino. Ada koin-koin yang memang untuk memfasilitasi perjudian. Ya haram koinnya. Sesimpel itu. Karena itu yang memang dibuat khusus untuk menjadi alat penopang perjudian. Ya haram dia. Ada yang ini misalnya kayak layeran biasa gitu ya, yang memang dia
ya standar aja gitu kan, mau haram mau halal jaringannya it's okay gitu kan, karena kan tantangan dalam syariat kan buat layer 1 yang full halal kan sulit. Oke, ya itu berarti dia kayak beli pisau aja gitu kan. Dia punya manfaat yang halal, bisa dipakai untuk yang haram. Gitu kan. Jadi zatnya netral. Nah, di situ baru perbuatan masuk. Jadi, bolehkah membuat aplikasi judi di Ethereum? Ya nggak boleh. Boleh nggak buat aplikasi wakaf di Ethereum? Boleh. Nah, itu perbuatan tuh masuknya di situ. Iya. Gitu kan. Jadi, apakah ada hukum atas objek? Ada. Apakah kripto bisa dihukumi objeknya? Ya tadi saya jelaskan ya, dia apakah harta atau tidak, lalu kemudian manfaatnya mubah atau tidak gitu kan ya. Itu kan dihukumi objeknya dulu. Nanti perbuatan masuknya setelah itu. Perbuatan untuk yang netral. Untuk manfaat-manfaat, karena kan setahu saya belum ada satupun kripto di dunia ini yang manfaatnya 100% dipastikan halal di jaringannya. Di smart contract-nya itu nggak ada yang bisa memisahkan transaksi halal dan haram. Sampai sekarang sayangnya belum ada. Ya ada beberapa yang mencoba membuat, tapi masih tidak sempurna lah, tidak sempurna, masih banyak bolongnya, dan kadang pelanggaran standarnya juga diperingan dan sebagainya. Jadi belum ada yang sempurna. Oke, kalau misalnya benar-benar sempurna kan berarti kan yang netral. Kayak kita beli pisau lah, bisa dipakai buat ini, bisa dipakai buat itu. Nah, itu perbuatan masuknya di situ. Nah, kalau objek kriptonya tadi kita fokus di utilitasnya aja. Dia haram atau halal. Kalau utilitasnya full 100% haram, itu udah jelas koin itu haram. Jadi koin-koin yang buat kasino, ada meme koin porno misalnya. Nah, itu nggak boleh dalam syariat. Udah jelas, karena ya tujuannya dan fokusnya itu. Nah, di sisi sini ada yang netral. Yang misalnya koin buat rendering video atau koin buat cloud computing. Ya buat cloud computing apa? Cloud computing bisa buat macam-macam gitu kan. Buat rendering video apa? Bisa buat video dakwah, bisa buat film, bisa buat quote-unquote AI based porn dan lain sebagainya, macam-macam. Tinggal yang makainya aja, perbuatan masuk di situ gitu. Oke. Berarti back to utilitas, manfaat dari koinnya itu sebenarnya digunakan untuk apa sih? Iya. Itu yang kita lihat dulu ya kan. Bisa yang sekarang, bisa yang utilitas masa depan juga, karena kan ada yang ngisukan koin, gue butuh fundraising, gue mau bikin project ini. Nah, projectnya belum ada, tapi dia sudah fundraise dengan sebuah white paper. Gue mau bikin project ini, siapa yang mau invest ya dia dapat manfaat koin ini di masa depan kalau projectnya jadi. I see. Itu juga jadi ibaratnya itu koin unik, koin-koin kayak gitu tuh unik karena dia mendemokratisasi pre-seed funding untuk masyarakat umum. Selama ini kan pre-seed funding kan hanya untuk orang kaya, temen, keluarga, atau institutional VC kan. Jadi kalau misalnya kita pre-seed funding ini, ya itu uang siapa tuh? Apakah teman, keluarga gitu kan. Kalau sekarang justru via kripto, kalau misalnya ada orang yang beneran punya reputasi bagus, idenya bagus, dia bahkan bisa nerbitkan koin sebelum projectnya ada, tapi dia, lo mau invest di gue nggak sebagai personal, gue bakal bikin project ini, gitu. Dan itu kadang memang ada yang mengatakan itu masih dianggap sebagai meme coin misalnya, padahal mungkin itu nggak meme coin seperti meme coin pada yang lain, tapi project yang memang masih ide doang gitu, tapi difunding dengan melalui ICO. Oke. Kalau kita bicara soal barrier to entry, kripto ini kan jauh lebih mudah ketimbang saham gitu. Orang mau IPO asetnya kan, perusahaannya kan pasti ada melalui beberapa tahapan. Ya kan. Sedangkan kalau orang buat token, selama dia mungkin ngerti teknologinya gitu kan, mungkin akan lebih mudah gitu. Nah, artinya kan sebenarnya yang perlu kita lihat ketika mereka mengeluarkan tokennya, berarti selalu ada white paper di baliknya ya. Iya. Yang itu bisa kita baca, kemudian bisa kita analisis apakah kita bisa beli atau enggak gitu. Oke. Nah, dan kadang-kala dalam hal dia mengeluarkan token, kadang-kadang ada disebut sebagai airdrop. Airdrop itu kan berarti kalau nggak salah itu ngasih koinnya ya. Jadi melakukan misi untuk mendapatkan koin gratis. Ya, mendapatkan koin gratis. Intinya sebenarnya kayak giveaway, cuman ada something harus dilakukan dulu ya. Iya. Untuk giveaway kan juga ada something harus dilakukan. Iya sih, benar. Benar juga sih. Iya ya. Nah, hal tersebut sebenarnya kalau saya mau simpulkan itu sebenarnya boleh selama kita tahu tentang koinnya ya. Jadi gini, isunya airdrop itu adalah, jadi yang sering terjadi sekarang ya, airdrop itu terjadi pada koin yang ketika launching jual cepat langsung turun ke bawah. Jadi ada sisi pump and dump-nya ketika kita melakukan airdrop. Misi, misalnya kita ngerjain misi pertama, kita nilai misinya dulu.
misinya apa nih? Misinya ngerjain main game. Nah, tinggal lihat main game dalam syariat boleh atau tidak. Ya, gitu, kan? Sesimpel itu. Atau misalnya misinya untuk melakukan apa, misalnya mining kah atau apa gitu kan, verifikasi apa gitu. Atau misalnya misinya untuk nge-like X. Itu juga bisa. Maka misi-misi ini tinggal dipisahkan mana yang halal, mana yang haram. Itu pertama untuk screening airdrop. Yang kedua adalah tadi dia ada, jadi orang ini genuine atau tidak. Dalam artian, karena biasanya airdrop tuh gini, dia sebelum, kan airdrop itu pre-launching biasanya. Jadi orang dapat koin duluan dengan melakukan misi, nanti build up koinnya, terus ketika orangnya airdrop nih jualan bareng, harganya jatuh. Nah, itu adalah sesuatu yang dalam artian pertama itu udah jelas tidak baik. Yang kedua, dalam syariat hukumnya diperdebatkan. Diperdebatkan dalam artian apakah ini pump and dump. Kalau pump and dump kita udah jelas di fatwa DSN diharamkan kan ya. Dan ulama juga semua mengharamkan pump and dump. Jadi itu pertanyaan juga. Atau airdrop ini adalah memang kesempatan untuk kita mendapatkan koin-koin dengan market yang akan bagus ke depannya, penggunaan yang akan bagus. Jadi tergantung, kita harus lihat orang ini genuine atau memang cuma pengen dapat quick grab, ngerampok dari retail terus hilang gitu. Jadi kita juga harus betul-betul ini hati-hati lah. Terus juga airdrop kan juga banyak penipuan. Jadi koinnya deliver tapi nggak launching. Atau misalnya udah airdrop developernya hilang. Kita juga kalau airdrop sih saya lihat banyak yang harus diperhatikan ya. Tetap pasti ada perhatian itu ya. Tetap ada. Lihat-lihat ya. Iya, nggak semua airdrop itu bagus lah. Bahasanya gitu. Ibaratnya kita nih dengan mindset cari cuan doang, ibaratnya ya mau ikutan pump and dump kayak tadi. Nggak semua koin itu yang kita udah ikut airdropnya bakal dirilis loh. Ada juga yang akhirnya nggak dirilis dan akhirnya boncos bersama gitu kan. Developernya hilang aja gitu, udah nggak dikerjain lagi projectnya gitu. Nah itu jadi airdrop itu harus hati-hati juga gitu. Hati-hati. Ya mendingan tanya expert. Tapi kalau saya pribadi saya nggak main airdrop. Nggak main airdrop. Karena ya pertama mayoritas kan dipakai buat pump and dump. Terus juga saya nggak, kalau misalnya harus milih-milih kan agak repot kan. Lebih baik saya tinggalkan lah. Oke. Saya jadi teringat dulu tuh saya pernah bikin konten terkait dengan Squid Coin. Ya ada isu Squid Game, kemudian ada yang bikin Squid Coin lah, Squid Game Coin gitu ya. Yang isunya adalah dia scam ya, dia tarik uangnya ya, terus ya udah hilang gitu. Banyak orang yang banyak yang begitu banyak. Dan artinya kita nggak bisa hanya sekedar analisa terkait dengan apakah ini white paper yang bagus apa enggak, cuman melihat apakah ini nanti bakal di scamin atau enggak tuh seperti apa, Ustaz? Jadi biasanya kalau koin-koin yang bagus ya, itu developer yang terpercaya lah bahasanya gitu. Jadi kita lihat backingan dia ini sebenarnya di belakangnya siapa gitu loh. Karena contoh misalnya ada koin yang, misalnya kita ada koin yang di back misalnya sama siapa nih? Di backnya sama, contoh ada koin saya lihat dulu tuh untuk DeSci ya, Decentralized Science itu di backing misalnya sama salah satu ex Apple besar. Ya emang harga koinnya turun dalam artian gitu, tapi it's here to stay at least gitu loh, karena manajemennya orang terpercaya gitu. Atau misalnya koin buat rendering koin video tadi, belakangnya orang Hollywood. Nah itu kan ya ibaratnya kalau mereka menipu bersama udahlah, cuman maksudnya reputasi juga ya buat mereka. Tapi at least orang-orang ini kan orang-orang yang punya track record gitu kan. Atau misalnya mungkin kecuali kalau misalnya koin-koin kayak Ethereum atau Ethereum lah ya. Ethereum kan dibuat oleh Vitalik kan ketika dia belum siapa-siapa, tapi kan dia udah kelamaan gitu. Dia udah forefront di industri itu. Emang mulainya dari non reputable, tapi kalau misalnya yang sekarang-sekarang kan kita bisa track reputasinya seperti apa. Misalnya koin ICP misalnya untuk AI based computing kan. Itu kan salah satu koin besar juga. Nah, itu kan kita bisa cek ICP ini di belakangnya siapa, investornya siapa aja, itu bisa dicek gitu. Masalah dia menipu ya sudah gitu kan. Ada juga yang menipu secara terang-terangan via CoinGecko, data yang dimasukin benar-benar data fake, ada juga. Gitu. Ada, tapi
itu terjadi kan misalnya kayak kemarin ya mantra ya. Mantra yang tiba-tiba jatuh turun banget gitu ya. Kan. Itu kan koinnya kan juga bukan koin besar kan. Jadi nggak sereputable koin-koin yang lain. Kalau koin-koin yang sebenarnya tetap sih pada akhirnya analisanya mirip seperti saham. Jadi maksudnya ownernya ini siapa ya gitu. Terus habis itu distribusi. Kan kalau saham kan ada distribusi free floatnya, terus ada distribusi yang punya owner berapa persen. Sama distribusi koin ini juga kan ada tokenomicsnya kan, berapa persen yang ke founders, berapa persen yang ke airdrop, berapa persen yang ke friends and family kah, atau terus yang di publik berapa, yang buat staking, yang hasil dari staking berapa gitu-gitulah. Jadi tetap analisanya hampir sama dengan saham. Kalau misalnya mau mencari cuan dari cari-cari kripto kayak gitu ya, yang analisanya benar-benar dari ownernya siapa gitu, ownernya siapa, terus performance-nya seperti apa, gitu-gitulah. Fundamental banget ya, yang benar-benar lihat. Ya pada akhirnya kan yang bertahan kan yang fundamentalnya bagus. Iya benar. Tadi udah sempat singgung staking, Ustaz. Nah staking ini kan jadi satu kalau di beberapa investor keuangan tuh jadi satu solusi katanya, biar kita nggak nge-hold kripto aja, kita bisa di stakingin gitu. Nah menurut Ustaz gimana? Jadi staking itu pada dasarnya kan melakukan verifikasi transaksi di jaringan. Jadi dia melakukan, jadi kan transaksi di blockchain ini kan dua arah tetap ya. Kita misalnya mau melakukan transaksi cloud computing. Nah nanti di sana tuh ada yang melakukan cloud computingnya. Gimana melakukan cloud computingnya dengan melakukan verifikasi transaksi. Jadi ibaratnya permintaan kita untuk cloud computing itu dijadiin kayak semacam blok transaksi, nanti dia yang verifikasi di sana, seolah-olah dia yang melakukan cloud computingnya gitu. Jadi kayak konsepnya agak ribet lah, tapi dia kayak gitu. Nah yang dia ini kan harus mendapatkan reward. Nah rewardnya itu adalah koin baru dari jaringan tersebut. Jadi koin itu berfungsi sebagai reward system juga gitu kan. Nah konsep kayak gini nggak masalah, selama memang jaringan ini melakukan hal yang halal tadi Anda bilang kan ya. Isunya adalah bagaimana seseorang bisa menjadi seorang staker. Jadi ada jaringan-jaringan yang menetapkan pagu limit tertentu untuk menjadi seorang staker individual. Contoh Ethereum itu 32 ETH. Sekarang 1 ETH berapa? 4 juta ya? 43 juta ya. Berarti sekitar 2.700 berapa? Sekitar segitu lah. Berarti dikali aja 32. Harus minimal punya aset sekitar 86.400 sekitar segitu untuk menjadi seorang staker pribadi. Intinya 99,9% orang di dunia ini nggak punya duit segitu kan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka misalnya ngikut untuk staking di centralized exchange. Misalnya gitu kan. Nah centralized exchange ini kan melakukan staking, kalau standar yang saya tahu ya, pakai wallet mereka sendiri, pakai dompetnya mereka sendiri, jadi pakai identitas mereka untuk melakukan staking. Cuma mereka ngumpulin koinnya dari retail, dari masyarakat, naruh sedikit, terkumpul 32 koin, mereka bisa staking. Nah, isunya adalah kadang koin-koin ini exchange ini menjanjikan return yang pasti, sehingga seolah-olah kita minjemin koin ke mereka. Nah, terus kita dapat bunganya. Nah itu kalau konsepnya seperti itu ditambah dengan penjaminan koinnya pasti balik ya, itu merupakan konsep yang ribawi. Konsepnya kan seperti itu. Saya nggak bilang semua cek kayak gitu, tapi setahu saya ada cek yang melakukan hal seperti itu. Nah ada lagi yang misalnya bentuknya seperti pool, jadi dikumpulin semua. Ini misalnya di decentralized exchange ya, jadi exchange yang tidak punya, yang terdesentralisasi lah, jadi benar-benar hanya app dan dijalankan dengan smart contract gitu ya. Nah itu mereka melakukan staking misalnya dengan ngumpulin ke satu wallet address itu, di pool, lalu kemudian mereka melakukan staking secara bersama-sama dengan wallet yang sudah dibuat dengan smart contract tadi gitu kan, dengan kontrak cerdas dalam bahasa Indonesia. Nah nanti mereka dapat hasil dibagi bareng, dipecah. Nah ini konsepnya kalau Mufti Faris Adam mengatakan mirip dengan musyarakah. Dan itu dalam syariat hukum asalnya boleh gitu. Jadi staking itu jenisnya macam-macam. Yang harus kita ketahui adalah staking ini kita kalau misalnya naruh misalnya di earn di Binance, itu mekanismenya seperti apa sih? Gitu loh. Kita misalnya naruh untuk untuk staking misalnya di
DEX apa gitu ya, misalnya di Uniswap atau di apa terserah. Itu mekanisme seperti apa sih? Jadi yang kita kembali ke poin awal saya ketika membuka justru kan tetap pelajari dulu. Ya, pelajari dulu. Ini stakingnya orangnya mainnya kayak gimana gitu. Kalau kita cari informasi sebanyak mungkin kita bisa, baru kita ambil konklusi. Oke, mungkin gue boleh ikut staking ini, atau gue nggak ikut yang ini gitu loh. Dan poinnya adalah pelajari fikih muamalahnya dulu ya. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu mau diketahui skemanya gini, tapi ini boleh nggak ya? Iya, tapi gitu. Belajar dua-duanya. Tapi dalam artian mengetahui kasusnya dulu, baru cari dalil yang pas ya kan. Gitu. Siap. Ustadz, terakhir nih, ini paling menarik karena Ustadz ini nabung Bitcoin dan sebagai dana darurat. Artinya Ustadz sebegitu percaya kayaknya sama Bitcoin. Ini luar biasa. Nah, ini memang tidak di luar topik terkait dengan keislaman kehalalannya ya. Saya penasaran aja, bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan Bitcoin? Jadi masa depan lah khususnya, karena ini dana darurat, berarti kan untuk masa depan. Iya, jadi kalau saya sih ngelihatnya Bitcoin itu adalah aset yang, kenapa saya nabung di Bitcoin misalnya ya, karena Bitcoin itu adalah aset yang sangat sulit untuk bisa turun ke nol. Oke. Jadi kenapa saya nggak bilang nggak bisa turun ke nol, pasti bisa aja gitu. Semua tuh bisa turun ke nol lah. Bisa turun ke nol. Di dunia ini semua bisa turun ke nol. Tapi kenapa sangat sulit untuk turun ke nol? Karena pertama, ketika suatu aset sudah masuk ke level institusional tuh pasti ngasih bantalan untuk aset tersebut, karena dia punya bensinnya, punya duitnya. Jadi dia ngejaga harga itu untuk asetnya ya. Nggak bakal sampai yang ngedrop banget. Bisa mungkin koreksi misalnya 40%, tapi ya nanti akan markup lagi, rebound gitu. lagi ya. Rebound lagi. Terus yang kedua, Bitcoin itu adalah basis dari komunitas ekosistem industri kripto itu sendiri. Kalau misalnya industri kripto ini akan terus menjadi industri yang akan full front lah ya, ibaratnya full front untuk industri manusia gitu kan, AI biotech yang gitu-gitulah. Kalau kripto masih ada di sana, Bitcoin akan aman. Karena orang-orang yang menjadi pemimpin di industri kripto semua punya Bitcoin tuh bisa 90%. Gitu loh. Jadi Bitcoin itu adalah pertama safe haven-nya mereka. Terus yang kedua, kalau nggak ada Bitcoin tuh nggak ada industri kripto gitu loh. Kalau misalnya Bitcoin jatuh, industri kripto tuh akan habis, hilang gitu loh. Kalau kita misalnya percaya bahwa industri kripto akan terus berkembang, ya berarti kita harus percaya kalau beli Bitcoin itu adalah sesuatu yang wise gitu loh. Konsepnya gitu. Jadi ibaratnya kalau Bitcoin hilang, ekosistem kripto akan semua lah. Kayak lagi representasinya kan ya. Karena saya juga mendengar banyak banget edukator kripto itu yang bahkan menyarankan ya altcoin itu sebagai bagian cari cuannya untuk pengamannya di Bitcoin. Jadi hasil dari profitnya altcoin itu kemudian ditabung juga ke Bitcoin untuk menjaga uang itu kan. Karena memang pada akhirnya kalau kita bicara idealismenya ya, kan kripto itu kan decentralized system. Yang terbukti saat ini benar-benar decentralized dan sukses dengan skala yang besar, itu Bitcoin. Gitu loh. Belum ada yang lain. Yang lain tuh masih ada semi centralized, masih ada semacam kontrol dan lain sebagainya gitu kan. Kalau yang Bitcoin tuh betul-betul dia sudah sistemnya sendiri tuh sudah tidak bisa dikontrol. Kalau misalnya mau kontrol harus beli Bitcoin dengan jumlah yang besar sampai dia akhirnya bisa ini, dan itu belum bisa dilakukan oleh siapapun kan dengan harga yang sekarang gitu. Jadi itu kenapa orang-orang besar-besar di industri kripto atau di industri teknologi itu semuanya ngadopsi Bitcoin, karena mereka tahu ini emang sistem decentralized yang real itu ya ini gitu. The next safe haven ya selain emas ya. Ya mungkin bisa dibilang begitu. Tapi kalau sekarang kan masih belum sampai sana kan menurut pandangan orang-orang konvensional kan. Oke. Ustaz, terakhir mungkin bisa kasih closing statement terkait dengan cryptocurrency saat ini, khususnya pandangan Islamnya seperti apa? Jadi simpelnya gini. Untuk kripto aset ya, kita bicara ngomongin namanya kripto aset. Kripto aset ya, oke. Currency di Indonesia. Nah, simpelnya hukum asal segala sesuatu kan halal. Nah, sekarang tinggal kita mencari delik keharaman di kripto. Apakah ada? Ada. Transaksi kripto ada yang haram, ada. Contoh misalnya, tadi zatnya dulu lah, kita nilai zatnya dulu. Zatnya halal atau haram. Tadi sudah kita screening, ada kripto-kripto yang khusus untuk tujuan haram. Skip.
atau kripto yang tidak punya manfaat sama sekali. Misalnya meme coin itu kan mayoritas tidak punya manfaat sama sekali. Dalam Islam kan nggak boleh melakukan transaksi atas hal-hal yang tidak memiliki fungsi sama sekali kecuali untuk berspekulasi lah gitu kan ya. Skip. Kita dapat koin-koin yang halal. Nah sekarang nextnya adalah cara transaksinya. Cara transaksinya adalah contoh kita beli di pasar spot saja. Beli dengan uang yang kita punya, kita beli, kita simpan. Nah itu boleh. Gitu kan ya. Lalu yang kedua adalah melakukan transaksi dengan kontrak futures. Jadi asetnya nggak betul-betul ditransaksikan, tapi hanya perubahan nilainya yang kita prediksi. Maka ini termasuk dalam transaksi yang haram. Lalu ditambah dengan penggunaan leverage, yaitu pinjaman ribawinya lah, untuk menambah modal, seolah-olah modal semua yang bisa dipakai oleh para user. Ini juga pasti haram. Lalu kemudian ada hal-hal lain, fitur-fitur yang menempel pada koinnya. Staking tadi sudah dijelaskan kan, bahwa staking itu jenisnya macam-macam. Hukum asalnya boleh, tapi kita harus lihat ketika mekanismenya ya. Mekanisme staking kita ini sebenarnya benar-benar real staking atau minjemin ke wallet orang atau gimana gitu kan. Terus misalnya airdrop tadi, airdrop apakah dipakai untuk pump and dump dan lain sebagainya, gitu kan ya. Lalu kemudian yang lain juga adalah apakah halal itu sama dengan cuan? Tidak. Jadi kita udah lompat nih, udah jelas nih. Oke, kita udah bisa nge-screening nih koin halal atau haram gitu kan ya. Udah tahu cara screeningnya gimana. Apakah halal pasti cuan? Jawabannya pasti tidak. Jadi kalau halal itu kita kan fokusnya betul-betul ke zat dan cara transaksi. Kalau mau cari cuan itu harus fokusnya ke individual, ke analisis fundamental si koinnya gitu. Dalam artian ini manajemennya benar atau enggak, kayak gitu. Gak cukup hanya sekedar koinnya fungsinya ini dan lain sebagainya gitu, enggak. Tapi harus manajemennya amanah atau tidak gitu kan. Terus habis itu juga usernya tambah banyak atau enggak gitu kan. Terus bagaimana biaya transaksinya murah atau enggak, dan pokoknya macam-macam lah. Jadi kayak gitu. Dari awal kita analisa dulu koinnya dari segi fungsi dan lain sebagainya. Terus kita transaksi juga harus pastikan kita transaksi yang benar. Lalu kemudian baru kita nextnya adalah cari koin yang cuan. Oke. Gitu. Ya ingat, halal tidak berarti cuan ya. Iya. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang bahwa rugi nih berarti koin haram, nah ini ya perlu di-mindset, perlu diubah juga. Giliran rugi bilang haram, giliran untung bilang halal. Itu kan juga hal yang kayaknya perlu diubah gitu. Iya, itu nggak tepat lah. Cara nggak tepat lah. Nggak tepat. Makasih banyak Ustadz Devin atas waktunya dan insight-nya. Tentu menjadi sebuah pembelajaran buat teman-teman semuanya. Lagi-lagi ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Ini hanya sekedar edukasi, murni edukasi buat teman-teman. Pilih-pilih lagi, analisa kembali terkait dengan apa yang kemudian kami sampaikan. Pelajari kembali kripto aset ya, supaya teman-teman bisa memahami apakah ini boleh atau tidak untuk kalian semua. Analisa ada di tangan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye-bye.